Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya senang sekali pada pagi hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Profesor Azbardi Azra, yang bukan hanya mentor intelektual tapi sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau ini dari dulu mensupport saya, mendorong saya untuk menjadi akademisi, dan alhamdulillah sekarang bisa datang ke New York, datang ke rumah, dan saya senang sekali. Iya, saya bisa senang juga. Selain ketemu Aji juga senang karena saya dulu pernah jadi fellow di NYU ini di departemen yang sekarang Aji yang lagi mengusahakan tenure-nya di NYU ini di Department of Middle Eastern Studies dan Department of Anthropology. Saya pernah jadi fellow di sini dulu. Nah, jadi senang sekali kembali lagi ke Washington Square. Iya, Di sini alhamdulillah. masih ada teman lama saya lebih senior yaitu Profesor Michael Kilsonen, ya ahli mengenai tasawuf. Ya. Nah, Pak Azu nih dalam rangka apa nih ceritanya ke New York ini? Kalau ini sih tugas dari kantor nih, tugas dari kantor wakil presiden untuk melihat pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi di Kementerian Luar Negeri kita. Dalam dua hal, pertama kalau perutusan tetap Indonesia di PBB, untuk PBB itu melihat bagaimana reformasi birokrasi kita di PT RI dalam rangka meningkatkan diplomatik Indonesia dalam percaturan internasional khususnya melalui PBB. Kemudian dengan KJRI dalam kaitannya dengan masyarakat, ya, pelayanan masyarakat, hubungan antara pemerintah dalam hal ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York dengan masyarakat di Indonesia yang ada di New York ini yang jumlahnya cukup besar. Di timur inilah, ya, di timur, tidak hanya di New York tapi juga di Philadelphia, di Northeast dan seterusnya itu. Ya, bagus sekali. Ya. Pak Azu, saya mau nanya ini saya sebagai orang Indonesia mengajar di NYU, ya, di Amerika, ya. Saya melihat kalau misalnya dibanding misalnya orang Palestina atau orang dari negara-negara lain, ilmuwan-ilmuwan Indonesia di Amerika ini masih cukup kurang, ya. Iya, memang masih kurang. Makanya saya selalu mendorong kawan-kawan Indonesia yang memang bisa menggapai karir yang akademik, ya, scholarly karir di universitas di mancanegara termasuk khususnya di Amerika ini. Saya mendorong mereka untuk mengajar di sini. Karena apa? Karena representasi kesarjanaan Indonesia di perguruan tinggi baik di Amerika, di Eropa dan juga di Australia itu masih kurang. Jadi saya senang sekali ini Fajri Ismail Alatas mengajar di NYU, salah satu perguruan tinggi yang top di Amerika. Jadi kita bangga, ya kan. Kita mendorong lah, ya. Selain Aji, tentu saja saya juga senang. Dulu saya punya sekretaris, sekarang sudah jadi profesor di UC Riverside, Muhammad Ali. Profesor Muhammad Ali. Nah, kita pengen lebih banyak lagi seperti itu. Sarjana-sarjana Indonesia yang bisa menjelaskan Indonesia, yang bisa menjelaskan Islam dan bisa menjelaskan juga bisa membangun hubungan budaya, hubungan akademik dengan Amerika, dengan Eropa, dengan Australia, dengan masyarakat Barat lah umumnya. Gitu. Jadi ini bagus sekali, kita dorong lah. Nah, menurut Pak Azu, nasihat Anda untuk kita-kita ini yang ada di universitas-universitas di Barat, ini bagaimana kita bisa bersumbangsi kembali ke bangsa? Ya, saya kira dengan misalnya seperti misalnya Aji, ya, Aji Alatas banyak menulis mengenai katakanlah tasawuf, sejarah Indonesia, kemarin mengenai itinerary siapa itu, perjalanan seorang sufi, ya kan. Itu bagus sekali, apalagi kalau menerbitkannya di jurnal internasional di sini, dan kemudian juga menghadiri menyampaikan presentasi mengenai Islam Indonesia, Islam Wasatiyah, tasawuf di Indonesia. Saya kira ini bagus sekali, sehingga menempatkan Indonesia itu atau Islam Indonesia itu dalam peta global, dalam peta global yang memang Indonesia deserve to be
in the global map Yeah. of Islamic discourse. Iya, karena Indonesia ini kan bukan periferi kan Pak. Bukan periferi, ya udah nggak bisa lagi Nggak bisa dijadikan. kita sebut periferi. Walaupun saya kira memang masih banyak yang harus kita lakukan dalam rangka menempatkan Indonesia pada tempat yang memang sepantasnya dimiliki oleh Indonesia. Misalnya di NYU ini belum ada kajian Indonesia, bahkan kajian Asia Tenggara aja belum ada. Mudah-mudahan Aji nanti dalam perjalanan waktu bisa mempengaruhi kebijakan pada tingkat universitas sehingga kemudian bisa mengembangkan misalnya program-program mengenai Islam Indonesia, antropologi masyarakat Muslim Indonesia misalnya, atau antropologi masyarakat atau komparatif antropologi di antara masyarakat Muslim Asia Tenggara, Indonesia dengan misalnya Timur Tengah, dunia Arab dan sebagainya. Saya kira itu sangat penting ya. Di sini ini saya kira tradisi komparatif antropologi itu sebetulnya sudah dimulai oleh Profesor Michael Gilsonan. Saya kira nanti dalam konteks ya Michael Gilson juga menstudi misalnya mengenai sosiologi atau antropologi masyarakat Hadarim ya di keturunan Arab Hadramaut di Singapura dan juga di Indonesia. Saya ingat saya menjadi host dari penelitiannya di beberapa tempat di Indonesia. Nah ini saya kira ini langkah yang sudah dirintis oleh Pak Gilsonan ini bisa dilanjutkan oleh Profesor Aji Alatas ini yang berhasil ya kan. Amin. Pak Azu, terima kasih banyak ini sudah datang ke sini. Aduh, ini orang tua saya sendiri. Berdoa mudah-mudahan juga Aji bisa merekrut orang-orang Indonesia untuk menjadi belajar di NYU ini. Oh iya, sangat senang sekali, sangat senang. Kalau mau belajar ke NYU silahkan ya. Kalau misalnya bagus, artinya kompetitif, tapi kalau bisa masuk kita akan sangat senang. Dan saya juga akan sangat senang merekomendasikan calon-calon program S2 atau S3 untuk belajar ke NYU sini ini. Yeah. Belajar antropologi masyarakat Muslim atau etnografi masyarakat Muslim terutama dalam kaitannya komparatif lah dengan Timur Tengah ya, dengan dunia Arab. Itu bagus sekali. Betul. Aduh, terima kasih banyak Pak Azu. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.